Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Selasa Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung atau Bilang. Di hari ini Kamis 1 Juli 2021 bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-75 tahun, yang dimana Hari Bayangkara pada tahun ini mengambil tema yaitu transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Untuk itu mewakili seluruh manajemen TVRI Selasa Tengah kami mengucapkan selamat memperingati Hari Bayangkara ke-75 tahun untuk Kepolisian Republik Indonesia, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan pemirsa, sebelum kami akan memulaikan dialog saya pada malam hari ini, yang dimana kami akan mengangkat tema yang lagi menjadi sentimen begitu dari netizen dan menjadi sorotan banyak oleh warga atau masyarakat Palu tentang waspada begal. Saat ini saya akan memperkenalkan kembali boneka yang berada di depan kami adalah boneka maskot digital Indonesia atau disebut dengan boneka Modi. Boneka Modi ini merupakan representatif dari akan adanya ASO atau Analog Switch Off yang direncanakan akan berlaku mulai 17 Agustus tahun ini dan kemudian nanti seluruh Indonesia di tahun 2022. Maskot ini melambangkan komodo asal dari Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate begitu dengan slogan bersih, jernih dan canggih. Inilah maskot dari digital Indonesia yang kita sebut dengan boneka Modi. Dan pada saat ini pemirsa, kami akan membahas tentang kasus begal yang dimana kita tahu bersama memang beberapa belakangan ini menjadi trending topik di berbagai sosial media. Ada beberapa kasus yang kita ingat seperti kasus Lalove, kemudian juga ada kasus di Jalan Kelor, dan juga kemudian ada kasus di Jalan Muhammad Hatta. Nanti kita akan tanyakan apakah di Muhammad Hatta dengan raibnya 83 juta rupiah memilik seorang nasabah ini dikategorikan kasus begal. Sudah bersama saya untuk membahasnya 3 narasumber yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Kabak Ops Polres Palu, AKP Awaludin Rahman SH MH. Selamat malam Pak Kabak Ops. Selamat memperingati Hari Bayangkara ke-75, Pak. Baik. Dan juga hadir bersama saya Camat Palu Selatan, yaitu Pak Gunawan SSTP. Selamat malam, Pak Gun. Selamat malam, Pak. Pak Camat, sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa bergabung bersama kami dari luar studio melalui Zoom, yaitu psikolog Ibu Novianti, SPSI, MPSI. Selamat malam, Ibu Novi. Saya manggilnya Mbak Novi biasanya. Mbak Novi, selamat malam. Ya. Apakah audio saya bisa terdengar, Mbak Novi? Baik, sepertinya akan teman-teman bisa dicoba untuk... Saya nggak dengar. Ya, dengar Mbak Novi ya? Bisa terdengar dengan jelas, Mbak? Ya. Ya, baik. Nanti kembali diperbaiki teman-teman MCR untuk sambungan audio saya bersama dengan seorang psikolog Mbak Novi. Baik, saya ke Pak Kabak Ops dulu. Pak Kabak Ops, sedikit saja sebelum kita akan bahas kasus atau tema utama kita pada malam hari ini. Hari Bayangkara dulu, Pak. Sedikit aja, satu pertanyaan membuka. Hari Bayangkara ke-75, Pak. Temanya adalah transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Yang menjadi esensi dari tema ini apa gitu, Pak? Ya, yang menjadi esensi dari tema Hari Bayangkara ke-75 ini mengingat kita di Indonesia secara khusus di Indonesia kita masih dalam masa pandemi COVID-19 sehingga kami pihak Polri bersama-sama dengan TNI membantu pemerintah untuk bagaimana menekan angka penularan COVID-19 terutama kita yang di Kota Palu. Oke, dan salah satunya yang kita lihat setiap hari adalah operasi justisi begitu Pak ya? Iya, operasi justisi yang pemberlakuan PPKM Mikro yang dimanapun juga TNI dan Polri turut ikut tangan gitu, turut serta Pak ya, hanya sampai jam 9 malam. Baik, saya ke tema kita utama. Pak Kabak Ops, kita lihat kasus begal belakangan ini memang menjadi masif begitu Pak ya, dan ini semuanya dilakukan oleh kelompok anak muda begitu Pak. Apa yang Bapak lihat akhir-akhir ini? Kenapa kemudian kasus pembegalan menjadi tren? Ya, jadi memang akhir-akhir ini di medsos banyak beredar berita tentang kasus pembegalan. Kalau kita di kepolisian mengatakan curas. Namun dari data yang ada untuk di bulan Juni, di Kota Palu ada 6 laporan polisi yang masuk. Dan yang sudah terungkap sudah ada 4 kasus yang terungkap. Kasus, ya. Pak. Saya melihat di sini kadang-kadang masyarakat terlalu cepat percaya dengan adanya informasi atau kabar yang beredar di media sosial. Seperti yang terakhir kemarin itu beredar kasus pengancaman di mesin ATM yang sebenarnya terjadi di Kalimantan Selatan, Bukan tapi di Sulteng, bukan di Palu, Pak, di ya? Jalan Sisingamangaraja. Kalau di beritanya itu kan beredar
kasus di mesin ATM di Jalan Sisingamangaraja. Namun sebenarnya itu terjadi di luar wilayah Kota Palu. Oke, Pak Kabak Ops, kalau kita melihat definisi dulu dari curas atau begal, berarti pencurian dengan kekerasan begitu Pak. Artinya kalau kita lihat ada pencurian tapi tidak dengan kekerasan, ada kemudian penganiayaan. Spesifikasinya seperti apa Pak? Biar masyarakat memahami bahwa inilah yang dinamakan dengan kasus begal atau curas tadi. Jadi yang dinamakan kasus curas atau yang secara umum dikenal masyarakat begal itu yaitu adanya perilaku dari tersangka yang mana mau berusaha mengambil atau merampas harta atau barang dari korbannya dan dengan cara kekerasan. Sementara mengambilnya itu di saat korban ada pada saat melakukan aksinya. Jadi tidak seperti yang mungkin diberitakan barangnya diambil di mobil sementara korban tidak ada, itu tidak masuk dalam golongan pencurian dengan kekerasan. Baik, jadi curas, pencurian dengan kekerasan atau kasus begal adalah kasus yang dimana korban mengambil barang dan disertai dengan kekerasan begitu Pak. Baik, data yang tadi Bapak sampaikan bahwa di bulan Juni itu ada 6 kasus laporan dan 4 kasus sudah diselesaikan Pak. Artinya kalau kita lihat 6 kasus ini, apakah kasus ini terbanyak begitu Pak sepanjang TW1? Sebenarnya enggak ini, karena dari data kami di bulan Januari pernah sampai 7 kasus. Oh, 7 kasus. Ya. Memang setelah itu tindakan kita untuk bagaimana mengantisipasi dan menangani kasus curas sehingga kasus itu menurun. Pernah sampai 3 kasus di bulan Februari. 3 kasus di bulan Kemudian malah di bulan Mei hanya ada 1 kasus. Bulan lalu hanya ada 1 kasus Pak ya? 2 bulan lalu maksud saya. Iya, memang di bulan Juni ini agak naik lagi. Baik. Menjadi 6 kasus. Namun kami dari pihak kepolisian berusaha terus bagaimana supaya kasus curas atau begal yang ada di Kota Palu ini bisa kita ditekan, antisipasi. Baik, Pak Kabak Ops, kita melihat ini adalah kejadian, bisa ditampilkan lagi teman-teman tayangan visual tadi yang ada di televisi. Kita akan melihat begitu, mendeteksi kasus ini yang ada terjadi di jalan mana. Baik, Pak Kabak Ops punya gambaran kasus ini? Ini di Kelor ya? Ya, ini Jalan Kelor, Pak Kabak Ops. Ini bisa dikategorikan kasus begal juga atau curas? Ya, kalau misalnya memang pada saat melakukan aksinya ada korbannya dan ada tindakan kekerasan dan merampas barang dari korbannya, itu ya bisa kita kategorikan sebagai suatu aksi begal atau curas. Oke, baik. Saya pindah ke Pak Camat Palu Selatan, Pak Gunawan. Pak Gunawan, ini Palu Selatan ini daerahnya luas juga begitu Pak ya? Ada Birobuli, Tatura, dan apa lagi Pak? Iya, Kecamatan Palu Selatan ini ada 5 kelurahan. 5 kelurahan, baik. Birobuli, Tatura. Pertama itu Birobuli Utara, Birobuli Selatan, Tatura Utara, Tatura Selatan, dan Kelurahan Petobo. Oke. Pak Camat melihat kasus begal biasanya pun juga kita dengar dan seringkali begitu kita lihat banyak terjadi seperti di Jalan Dewi Sartika, begitu Pak, di Petobo. Itu benar? Iya, baik. Mungkin karena penerangan jalan juga kurang di Jalan Dewi Sartika, sehingga banyak terjadi aksi-aksi seperti itu. Tapi kami berharap juga nantinya berkoordinasi dengan dinas terkait untuk bagaimana supaya penerangan jalan di Jalan Dewi Sartika itu bisa terpenuhi. Jadi insya Allah juga kami akan berkolaborasi dengan jajaran kepolisian, Babin Kaptimas yang ada di kelurahan, Babinsa juga melalui Satgas K5. Nah, dengan adanya Satgas K5 ini juga nanti bisa mencegah daripada terjadinya begal yang akan mungkin karena adanya sesuatu dan lain hal sampai terjadi seperti itu. Baik, dan Pak Camat memang melihat salah satu faktor teknis yang membuat atau yang menjadikan kasus begal tinggi, terutama kalau kita bicara di Palu Selatan gitu, itu adalah penerangan jalan Pak yang sangat minim. Iya, saya rasa itu bisa terjadi, dan juga ada faktor ini juga, ada faktor ekonomi dari masyarakat, karena masyarakat juga biasa karena ekonomi mereka lagi terpuruk sehingga melakukan aksi-aksi begal tersebut. Karena dengan aksi begal tersebut sangat memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan secara cepat, secara instan, ya, sehingga terjadi begal yang di wilayah-wilayah kelurahan di Kota Palu. Baik, saya kembali ke penerangan jalan Pak. Artinya apakah sudah ada koordinasi begitu Pak dengan dinas terkait dalam hal ini Pak? Iya, atau saya akan ada ke depannya begitu? Iya, kita sudah memprogramkan
penerangan jalan tersebut, insya Allah nanti tahun 2022 kita akan masukkan juga dari Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai leading sektor daripada jadi penerangan leading jalan sektornya Dinas Perumahan dan Pemukiman, Baik, Pak. iya. Dan itu sudah ada perbincangan ke depan. Iya, sudah ada program untuk itu. Iya, artinya kalau kita melihat kan jalur Dewi Sartika khususnya itu kan memang menghubungkan ke Kabupaten Sigi juga begitu Baik, Pak ya. baik. Itu termasuk salah satu jalan protokol begitu juga. Siap. Baik, kami akan terhubung dulu bersama dengan psikolog Mbak Novi. Mbak Novi, selamat malam. Apakah bisa? Sudah tersambung saya bersama dengan Mbak Novianti. Mbak Novi, selamat malam. Ya, halo. Ya, Mbak Novi bisa mendengarkan suara saya dengan jelas dari studio? Saya nggak dengar. Dengar ya Mbak ya? Baik, kami masih memiliki gangguan audio bersama dengan psikolog Novianti SPSI MPSI. Mohon teman-teman untuk terus memperbaiki dan mencari jalurnya. Ya, karena kami pun juga akan bertanya kepada Mbak Novi. Ini kalau Pak Camat tadi mengatakan ada faktor ekonomi ini yang menjadi faktor utamanya. Seperti apa kemudian Mbak Novi melihat, apalagi kalau kita melihat pun juga kasus ini begal banyak menyasar atau yang menjadi pelakunya adalah anak-anak. Apakah dengan banyak yang mengatakan karena anak-anak pun juga sekarang belajar daring begitu, sehingga produktivitas mereka tidak lagi positif. Kita akan bertanya itu ke Mbak Novi, tolong diperbaiki audio kami. Saya kembali ke Pak Kabak Ops. Pak Kabak Ops, artinya kalau dari Polres sendiri, penanganannya sejauh apa Pak? Karena kalau kita melihat trennya sebenarnya turun begitu Pak. Dari Januari ada 7 kasus, bahkan sempat turun ada 1 kasus di bulan Mei Pak ya. Tapi ada kenaikan 5 kasus lagi Pak. Bapak melihatnya siklusnya seperti apa begitu Pak, naik turunnya ini? Ya, jadi kasus begal yang terjadi di Kota Palu memang di bulan Juni ini sedikit mengalami kenaikan. Namun memang agak yang seperti tadi disampaikan bahwa menjadi trending topik di berbagai media massa terutama kita bicara internet gitu Pak ya. Ya, karena itu pertama berita-berita yang beredar itu kadang-kadang masyarakat belum menanyakan sumbernya atau dari mana, apakah betul itu terjadi di wilayah Kota Palu atau bukan. Nah, ternyata ada beberapa kasus yang beredar di medsos yang mana mengatakan bahwa kasus itu terjadi di Kota Palu. Akan tetapi itu kejadiannya bukan di Kota Palu. Seperti yang di Kalimantan, seperti yang di Kalimantan Selatan dengan yang di Makassar itu yang pernah yang disampaikan bahwa itu terjadi di depan PGM. Nah, ternyata setelah dicek anggota langsung turun ke lapangan, ya tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian langkah-langkah yang kami ambil dari pihak kepolisian bahwa kita setiap saat melaksanakan patroli. Patroli ini kita tahu bersama bahwa bagaimana bisa mencegah terjadinya bertemunya antara niat dengan kesempatan. Seperti yang disampaikan tadi Pak Camat bahwa mungkin karena situasi atau kondisi yang mendukung sehingga pelaku-pelaku itu bisa melancarkan aksinya. Namun kalau misalnya kita melakukan patroli, itu bisa mencegah bertemunya antara niat dari satu pelaku dengan kesempatan yang bisa mereka lakukan. Patroli masih sering dilakukan Pak? Dilakukan setiap saat. Setiap saat? Ya. Oke, dan ini salah satu tindakan preventif begitu Pak? Iya. Ya, untuk kemudian tidak adanya niat dan kesempatan begitu. Iya. Baik, Pak Kabak Ops, kalau ada kasus yang kita lihat juga sempat viral Pak, seperti kemudian pemecahan kaca mobil seorang nasabah begitu ketika mengambil uang di salah satu bank di Jalan Muhammad Hatta. Ini apakah kita bisa disebut dengan kasus begal Pak? Ada 83 juta Rai pada saat itu. Oh, kalau itu dari definisinya saja sudah tidak termasuk kasus begal. Memang kalau pencuriannya masuk. Jadi pelaku ini yang tadi saya bilang mereka niatnya sudah ada, membuntuti, tinggal bagaimana melihat kesempatan sehingga aksinya bisa terlaksana. Baik. Nah, jadi yang tadi saya hubungkan dengan kegiatan patroli, mereka juga pelaku-pelaku ini apabila melihat adanya polisi yang melakukan patroli, pasti dia tidak akan melakukan tindakannya karena itu sama dengan menyerahkan diri. Pada saat ada kesempatan, disitulah pelaku itu memanfaatkan melakukan niatnya yang sudah memang sudah dan korbannya sudah diincar memang. Sudah diincar. Baik. Dan ini juga terjadi karena kelalaian dari korban itu sendiri. Ya, seperti misalnya ya itu tadi membawa barang berharga di dalam mobil, disimpan dalam mobil, kemudian kadang-kadang juga
korban ini membawa tas cuma di pundaknya sini, ini sangat gampang untuk apalagi seorang wanita begitu ya, Pak dilancarkan Kabak Ops, aksinya oleh pelaku-pelaku yang baik, jadi sudah menjadi incaran. Iya. Baik. Pak Kabak Ops, ditahan dulu, saya akan mencoba kembali lagi terhubung bersama dengan psikolog Mbak Novi. Ya. Baik, Mas Julius. Mbak Novi, audio kami udah jelas ya, Mbak ya? Sudah jelas, Mas Julius. Baik, Mbak Novi, kalau Anda melihat kasus begal ini terjadi, banyak kemudian menjadi pelakunya adalah anak-anak remaja atau anak muda begitu. Tren apa yang kemudian Mbak Novi lihat? Kenapa anak-anak ini justru melakukan hal-hal negatif? Baik, jadi begini, kalau secara teori memang anak muda ini kan masa mencari pencarian jati diri. Tetapi untuk khususnya Kota Palu atau Sulteng pada umumnya tidak bisa hanya sekedar dibilang ini pencarian jati diri. Kebetulan saya bekerja di BNN Kota Palu dan banyak mengurusi masalah-masalah para pengguna narkoba, dan kebanyakan itu adalah anak muda atau remaja yang usia-usia sekolah, dan mereka ini ketika sudah penggunaan narkotikanya itu sudah kategori sedang menuju ke berat atau sudah berat, nah itu sangat-sangat pasti mereka melakukan kejahatan. Kenapa? Karena narkoba itu kan terutama di Kota Palu ini banyak beredar adalah sabu. Nah, itu kan lumayan mahal ya, ada paket-paketnya dari 50, 100 sampai yang paket seperempat 350, bahkan ada yang sampai berjuta. Itu mahal, dan tetapi ketika mereka sudah kecanduan, tubuh ini meminta gitu. Tubuh ini meminta untuk mereka harus menggunakan. Jadi mereka nggak mau tahu caranya seperti apa, yang penting saya harus mendapatkan barang. Nah, biasanya hal yang paling cepat dilakukan adalah dengan perampokan atau pembegalan itu. Dan saya sudah bertanya kepada anak-anak tersebut, dan mereka mengakui bahwa mereka melakukan itu karena untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut. Baik, Mbak Novi, jadi saya bisa simpulkan selain jati diri begitu juga yang sebenarnya tidak terlalu representatif untuk Sulteng, namun ada kasus narkoba ya, Mbak Novi seorang ASN atau psikolog di BNN begitu juga melihat kasus narkoba dengan level rendah ke tinggi ini kemudian bisa menjadi pemicu begitu ketika anak-anak melakukan pembegalan. Nah, ditahan dulu Mbak Novi, nanti saya akan bahas kasus ini lagi. Saya pindah ke Pak Camat dulu. Pak Camat, kalau kemudian melihat keaktifan dari Satgas K5 karena Kamtipmas juga tadi Bapak juga bilang Babinsa, itu semuanya sampai hari ini bisa berjalan dengan koordinasi yang baik, Pak? Iya, sampai hari ini berjalan dengan baik. Tentunya juga didukung dengan perangkat dari RT dan RW kita di kelurahan. Karena tanpa ada kolaborasi antara RT RW dan Babin Kamtipmas, Babinsa dan kelurahan juga, Pak Lurah, itu tidak akan berjalan dengan baik. Tentunya juga kita akan selalu mengedukasi masyarakat, karena biasanya begal ini juga terjadi karena masyarakat juga terlalu vulgar dalam hal mungkin dalam naik motor terus membawa barang-barang berharga. Seperti yang disampaikan Pak Kabak Ops tadi begitu ya? Seperti yang Pak Kabak Ops sampaikan tadi, sehingga memicu kepada keinginan daripada orang yang mungkin ada niatnya sehingga melaksanakan begal itu, melakukan begal itu. Seperti apa kemudian Pak produktivitas dari Satgas K5 ataupun juga Babinsa Kamtipmas khususnya di Camat Palu Selatan? Apakah ada patroli-patroli lokal juga yang dilakukan begitu? Iya, kita rutin melakukan patroli. Terutama pada saat pandemi Covid ini kita juga melakukan patroli justisi dan juga sekaligus bagaimana supaya keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan itu terlaksana dengan baik. Baik, Pak Gun, tadi psikolog Mbak Novi mengatakan ternyata ada faktor juga yang bisa menjadi pemicu adalah faktor penggunaan narkoba, Pak. Dan ini kemudian sasarannya memang kalau kita melihat data laporan dari BNN 15 tahun saja itu sudah menggunakan narkoba, Pak. Bagaimana kemudian antisipasi Bapak tentang kasus narkoba juga yang bisa dikaitkan dengan kasus begal, terutama di Kecamatan Palu Selatan, Pak? Iya, khususnya di Kecamatan Palu Selatan memang penduduk terbesar kedua di Kota Palu, sekitar 72.000 sekian. Ada 72.000 ya? Iya, penduduknya setelah Kecamatan Mantikulore. Memang pada saat ini kondisi masyarakat khususnya di wilayah Palu Selatan butuh edukasi-edukasi yang kita laksanakan, mungkin berkolaborasi dengan BNN Kota Palu. Ya, karena itu sangat baik untuk masyarakat. Karena narkoba ini ibaratnya dia seperti memberi kecanduan kepada masyarakat, terutama pemuda-pemudanya, sehingga menjadikan mereka lebih agresif dan melakukan
segala hal untuk mendapatkan narkoba tersebut. Mendapatkan Iya. narkoba dan Iya. kemudian caranya adalah instan tadi seperti yang Bapak katakan dan akhirnya melakukan kasus pembegalan atau Betul. curas. Baik, saya Baik. kembali ke Mbak Novi. Mbak Novi, Pak Camat pun juga tadi mengatakan faktor ekonomi juga, Pak. Mbak, jadi ada faktor ekonomi yang kemudian anak-anak muda ingin sesuatu dengan cara instan atau cepat. Mbak Novi setuju kemudian kasus pembegalan dikaitkan dengan faktor tersebut? Ya, jadi sebenarnya ini kasus ini kan tidak berdiri sendiri. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena faktor seperti saya bilang tadi. Hanya saja karena saya bekerja di BNN dan rata-rata kasusnya seperti itu ketika terjadi pembegalan, ditangkap terus ternyata anak di bawah umur dan akhirnya ketika ketahuan anak ini pengguna narkotika maka mereka biasanya dari Polres dirujuk ke BNN gitu, dirujuk ke BNN dengan kasus awalnya mungkin pembegalan dan karena dia sudah diurin positif maka dirujuk ke BNN dan itu kasus-kasus yang sering kami terima. Bisa juga karena faktor ekonomi juga mendukung karena kan di masa pandemi ini segala sesuatunya serba sulit sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari materi baik itu secara baik maupun secara instan seperti dalam pembegalan itu memang bisa terjadi banyak faktor yang bisa membuat orang menjadi seperti itu. Mbak Novi, ada yang kemudian juga mengkaitkan dengan pembelajaran daring, Pak, yang masih terus dilakukan begitu sehingga anak-anak tidak lagi mendapatkan edukasi yang baik dari sekolah, kemudian juga mereka tidak lagi memikirkan untuk melakukan pekerjaan rumah PR begitu, Pak, Mbak, di malam hari sehingga kemudian aktivitas mereka terlalu masif di luar, mobilisasi mereka pun juga terlalu luas begitu. Apakah ini Mbak setuju begitu faktor dengan sekolah daring hingga saat ini kemudian memicu anak-anak produktivitasnya negatif? Sebenarnya kalau sampai untuk pembegalan karena daring itu terlalu jauh ya. Karena untuk membegal seseorang itu butuh keberanian dan biasanya ketika orang menggunakan narkoba terutama jenis sabu-sabu itu memang sifatnya kan stimulan, menstimulasi seseorang untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih berani seperti itu karena sifatnya stimulan itu. Sehingga mereka berani melakukan seperti pembegalan itu karena mereka dibawa pengaruh oleh zat narkoba adiktif, itu. Ya? Tetapi kalau karena daring saya kurang setuju. Karena paling juga mentok kalau anak-anak yang biasanya anak perumahan kalau nggak ada kerjaan ya larinya ke game gitu. Lebih ke adiktifnya ke game. Tapi kalau sampai tindakan kejahatan itu sudah terlalu jauh. Baik, terlalu jadi jauh. Saya baik. Kalau karena daring terus enggak seperti itu. Ya, jadi faktor ekonomi, kemudian juga tadi faktor memang penggunaan narkoba dan juga pencarian jati diri ini sebenarnya menjadi 3 faktor utama di samping faktor-faktor lain. Saya pindah ke Kabak Ops, Pak Kabak Ops. Memang Bapak melihat banyak kasus begal ini dilakukan oleh kelompok muda begitu Pak, dengan anak usia remaja. Ya, jadi kalau selama ini yang kejadian curas atau pembegalan ini kebanyakan memang dilakukan oleh anak usia remaja. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan di sini, untuk pelaku begal sebenarnya ini mereka bukan spesialis, maksudnya hanya tindak kriminal pembegalan itu saja. Jadi apa kesempatan yang mereka bisa lakukan, apakah itu mungkin pencurian biasa atau pencurian kendaraan bermotor, kesempatan apa yang mereka bisa gunakan itulah yang akan dilakukan. Jadi bukan cuma maksudnya dia spesialisnya pembegalan, tidak. Jadi yang pelaku ini kadang-kadang juga kasus yang lain ada juga. Ya. Dan biasa ketika ditangkap begitu Pak, itu langsung dihukum begitu. Hukumnya apa? Ya, jadi kalau ditangkap itu, kalau kita dari pihak kepolisian itu ya kita menginterogasi dulu sudah berapa kali dia melakukan aksinya dan di mana semua TKP-nya. Ada yang pernah ditangkap itu malah sampai 40 TKP yang dilakukan. Jadi berulang kali Pak ya? Iya. Ditangkapnya berulang kali Pak? Enggak, maksudnya Sekali melakukan ditangkap. aksinya itu sudah berulang kali. Jadi bukan cuma kasus begal semua, bisa karena kasus yang lain seperti pencurian kendaraan bermotor atau mungkin pencurian ternak yang lain dan lain-lain. Dan itu biasa kalau kelompok anak-anak akan dijatuhi hukuman pidana dan berapa lama Pak? Kalau dia di bawah umur itu dia akan dikonsultasikan dulu ke pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Bapas, KPAI ya. Pak? Iya. Oke, gitu. Tapi yang selama ini Bapak lihat biasa hukumannya itu jatuhan? Ya tergantung dari kasusnya. kasusnya. Nah, namun yang banyak sebenarnya sih bukan di bawah
di bawah umur, Umur. ya walaupun sebenarnya ada juga yang di bawah golongan di golongan di bawah umur, Oke. di bawah 18 tahun yang Oke. ada juga yang Baik, jadi tergantung kasusnya begitu. iya. Ya, Pak Kabak. Ya, saya pindah ke Pak Camat. Pak Camat, Karang Taruna di Kecamatan Palu Selatan masih aktif dan produktif begitu? Iya, baik. Jadi di Karang Taruna di Kecamatan Palu Selatan kami sementara ini kembali data kembali terkait periode kepengurusan semua lembaga-lembaga yang ada di kelurahan. Nantinya apabila ada kepengurusannya yang sudah habis, kita akan perbaharui kembali. Tapi dengan adanya program Pak Wali Kota Pak Hadianto Rashid untuk Palu Mantap Bergerak ini, Karang Taruna tentunya pasti akan dilibatkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan. Baik. Dan nantinya juga tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga lain yang bisa membangun, yang bisa bergerak untuk kemajuan Kota Palu, kita akan libatkan, termasuk juga bagaimana mengatasi begal di wilayah Kecamatan Palu Selatan. Dan ini bisa menjadikan satu sinergitas yang baik dengan program-program yang ada di Iya. Palu Selatan, Camat Iya. Palu Selatan, Kecamatan Palu Selatan khususnya. Saya ke Mbak Novi yang terakhir. Mbak Novi, apa yang kemudian harus dilakukan, Mbak, baik dari orang tua, lingkungan, atau sekolah? Ya, baik. Kalau untuk dari orang tua, jaga baik-baik anaknya itu pertama. Kalau memang tidak terlibat dalam hal apapun itu tetap kita kontrol, walaupun memang tidak sekolah apa semua segala macam. Kan biasanya orang tua itu punya komunikasi juga dengan gurunya, sehingga ketika mereka tidak mengerjakan tugas dan segala macam itu biasanya gurunya mengkomunikasikan ini dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya lebih memperhatikan lagi anak-anaknya. Nah, kalau untuk sekolah, ya sekolah sudah memberikan tugas, jadi tidak terlalu betul-betul full tidak anak-anak tidak sekolah. Dan ini kan sedang masa libur setelah penaikan kelas, sehingga memang untuk sekarang sekolah tidak melakukan apa-apa begitu karena memang di waktu libur. Seperti itu. Untuk lingkungan sendiri, Mbak Novi, seperti Nah, misalnya Karang Taruna atau satu kecamatan, Ya. gitu, apa yang dirasakan oleh camat atau lurahnya? Ya, jadi kemarin itu memang sudah di-launching desa bersinar atau Iya. bersih dari narkoba. Nah, itu kerjasama dengan masyarakat terutama Kalima dan tokoh-tokoh adat. Jadi ketika ada yang menggunakan narkotika, even itu pengguna, bisa kita refer atau kita bawa ke BNN untuk direhabilitasi. Baik, Nah, baik. apakah nanti direhabilitasinya itu inap atau jalan, itu nanti tergantung dari seberapa berat seseorang itu menggunakan. Baik. Tetapi itu untuk pengguna. Kalau untuk pengedar itu sama sekali tidak. Baik, artinya Mbak Novi, semua yang dilakukan oleh lintas stakeholder ini bersinergi satu sama lain sehingga bisa melakukan dan memerangi kasus pembegalan. Saya terakhir ke Pak Kabak Ops yang menjadi himbauan terakhir Bapak dari kepolisian, Pak, agar kasus ini tidak menjadi signifikan lagi kenaikannya di bulan-bulan depan. Ya, jadi kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh warga Kota Palu untuk bisa lebih berhati-hati, waspada, kemudian terutama kepada anak-anak perempuan, kalau memang tidak perlu, tidak usah lagi banyak keluar, terutama malam hari, karena kadang-kadang korbannya itu dengan alasan mencari makan di malam hari itu yang gampang sekali Oke. diincar oleh pelaku-pelaku ini. Kemudian juga kami mengharap kepada partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi apabila ada hal-hal yang mencurigakan supaya segera cepat menghubungi pihak kepolisian sehingga langkah antisipasi bisa segera kita lakukan dan itu semua bisa menekan terjadinya tindak kriminal di Kota Palu. Baik. Dan call center kepolisian memang terus berjalan begitu 24 jam. Dan juga Ya. ada satu saya tambahkan langkah yang Ya, diambil silakan, pihak kepolisian bahwa kami pernah mengumpulkan beberapa pusat perbelanjaan termasuk kantor-kantor pemerintahan meminta untuk CCTV-nya bisa kami dijalankan. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu terobosan juga, Pak, CCTV di setiap jalan ya. Dan juga dari pemerintah Kota Palu berencana akan memasang kamera CCTV di titik-titik atau lokasi yang dianggap rawan terjadinya tindakan kriminalitas. Baik, baik. Kecamatan Palu Selatan juga siap begitu, Pak Camat? Mungkin ada sisi CCTV karena Palu Selatan ini juga banyak jalan protokol begitu, Pak, jalan-jalan besar, Pak. Baik, betul. Jadi program Pak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid dan Ibu Wakil Wali Kota Palu, Dr. Eni Lamajido, nantinya Kota Palu ini menjadi smart city. Baik, smart menjadi city smart ini, city, Pak, iya, ya? smart city ini nantinya akan memberikan fasilitas-fasilitas seperti CCTV, juga. penerangan, Ya. dan juga di beberapa tempat-tempat yang Baik. strategis, ya, untuk juga mencegah daripada
tindakan-tindakan kejahatan. Baik, baik. Dan nantinya kita Ya. tetap berkolaborasi bersama kepolisian Ya. dan TNI. Baik, baik. Terima kasih Pak Camat Palu Selatan, Pak Gunawan SSTP atas waktunya. Pak Kabak Ops Polres Palu, terima kasih. AKP Awaludin Rahman sudah bergabung bersama kami, dan Mbak Novi juga. Dan pemirsa, sekali lagi kami akan mempromosikan boneka Modi ya yang ada di depan saya. Ini adalah maskot digital Indonesia. Ya, ini melambangkan binatang komodo begitu, binatang kebanggaan kita dari Nusa Tenggara Timur, dan ini melambangkan bersih, jernih, dan canggih menuju ke TV digital yang akan kita lakukan nanti pada tahun 2021 hingga 2022 nanti. Jadi inilah maskot dari Digital Indonesia, yaitu kita sebut dengan boneka Modi. Inilah yang menjadi akhir perbincangan saya di Bicara Langsung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa. Mari bersama-sama kita memerangi kasus pembegalan yang sering terjadi di Palu. Semoga perbincangan bermanfaat untuk Anda. Saya Julius Efrain pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.